Mendirikan sholat adalah rukun Islam yang kedua dari rukun Islam. Sholat menurut arti bahasa adalah berdoa agar mendapatkan kebaikan. Dan sholat menurut syara adalah ucapan-ucapan, pekerjaan-pekerjaan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, serta syarat-syarat yang telah ditentukan. Sholat dilakukan 5 waktu pada setiap hari. Sebelum ditetapkan ijma, yang menjadi dalil mengenai sholat adalah ayat-ayat Al-Quran, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa aqimus sholata, dan dirikanlah sholat. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Maksudnya, peliharalah sholat selamanya dengan menyempurnakan kewajiban-kewajiban dan sunat-sunatnya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 103. Dan juga sabda Nabi Muhammad SAW, faradallahu ala ummati lailatal isra'i khamsina sholatan falam ajal uraji'uhu wa as'aluhu atakhfifa hatta ja'alaha khamsan fi kulli yaumin wa lailatin. Allah telah mewajibkan atas umatku pada malam Isra 50 kali sholat. Lalu aku senantiasa bolak-balik kepada Allah, dan aku memohon kepada Allah agar diringankan, sehingga Allah menjadikan sholat itu menjadi 5 kali pada setiap hari. Sabda Nabi Muhammad SAW, ketika seorang Badawi berkata kepada Rasulullah, apakah ada lainnya selain 5 kali sholat yang wajib atasku? Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada, kecuali jika kamu sholat sunat. Dan sabda Nabi Muhammad SAW kepada Muaz ketika beliau Sallallahu alaihi wasallam mengutusnya ke Yaman, akhbirhum annallaha qad farada alaihim khamsa sholawatin fi kulli yaumin wa lailatin. Beritakanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada mereka 5 kali sholat setiap hari. Adapun kewajiban sholat malam bagi kita telah dihapus hukum wajibnya. Namun apakah dihapus pula hukumnya bagi Nabi Muhammad SAW? Menurut mayoritas para sahabat, hukumnya bagi Nabi Muhammad SAW tidak dihapus. Sedangkan menurut pendapat sahih, sebaliknya ada perbedaan pendapat mengenai pengambilan nama sholat. Ada pendapat yang mengatakan diambil dari kata doa, dari kata rahmat, dan dari nama istiqomah. Karena perkataan bangsa Arab sholat itu al-uda ala anar, aku meneruskan kayu di atas. Dari pengertian itu, sholat dapat meluruskan seorang hamba untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengabdi kepadanya. Sholat juga mencegah perbuatan yang menyalahi perintah Allah
pendapat lain mengatakan sholat itu hubungan antara seorang hamba dan Tuhannya. Rafi'i meriwayatkan dalam kitab Syarah Al-Musnad, sesungguhnya sholat subuh adalah sholatnya Adam, sholat lohor adalah sholatnya Nabi Daud, sholat asar sholatnya Nabi Sulaiman, sholat maghrib sholatnya Nabi Yakub, dan sholat isya sholatnya Nabi Yunus. Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan semua sholat itu bagi Nabi kita dan bagi umatnya, karena Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan Nabi Muhammad SAW dengan memberikan pahala baginya dan bagi umatnya. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Khamsu sholawatin katabahunallahu alal ibadi faman ja'a bihinna falam yudayyi minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu ahdun indallahi ayyudkhilahul jannata wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu indallahi ahdun insya'a azabahu wa insya'a adkhalahul jannah." 5 kali sholat telah dipardukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas hamba-hamba Allah. Barang siapa yang mengerjakan sholat itu dan tidak menyiakan kepada sesuatu apapun darinya dengan cara meremehkan haknya, maka bagi dia ada janji di sisi Allah. Allah akan memasukkan dia ke surga. Dan barang siapa yang tidak mengerjakan sholat, bagi dia tidak ada janji di sisi Allah. Jika dia menghendaki atau mengadab, maka dia mengajab kepadanya, dan jika dia menghendaki mengampuni, maka dia memasukkannya ke surga. Nabi SAW bersabda, "Alamahul imani as-sholah." Tanda iman ialah sholat. Nabi SAW bersabda, "Innama masalus sholati kama sali nahrin azbin gomaro bibabi ahadikum yaktahimu fihi kula yaumin khamsa marrotin fama tarawna hal yabqa zalika min darotihi syai'an qalu la qala inna sholawatil khamsa tudhibuz dzunuba kama yudhibul ma'ud dar." Sesungguhnya perumpamaan sholat seperti sebuah sungai yang segar airnya dan banyak yang ada di depan pintu rumah seseorang di antara kamu. Dia menceburkan dirinya ke dalamnya untuk membersihkan badannya setiap hari 5 kali, maka bagaimana menurutmu, masih tersisakah suatu kotoran pada badannya? Mereka para sahabat berkata, "Tidak ada." Beliau Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya sholat yang 5 kali itu menghilangkan dosa-dosa seperti air menghilangkan kotoran." Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya wa yarfa'u bihid darajati isbagun liwudu'in indal karihi wa kasratul khoto ilal masajidi wa intidarus sholati ba'da sholati fazalikum ar-ribat." Maukah aku menunjukkan kepadamu perkara yang akan menghapus kesalahan-kesalahan dan Allah akan mengangkat derajat? Perkara-perkara itu ialah menyempurnakan wudhu ketika
tidak disenangi, memperbanyak langkah ke masjid-masjid, dan diam di tempat sholat seperti di masjid. Setelah sholat untuk sholat lainnya, itulah yang disebut ribat, menekuni ibadah, tekun dalam ibadah. Nabi SAW telah bersabda kepada Abu Hurairah, "Ya Aba Hurairah, mur ahlaka bisolati fa inallaha ya'tika birizqi min haitsu la tahtasib." Wahai Abu Hurairah, perintahlah ahlimu untuk sholat, maka sesungguhnya Allah akan memberi rizki kepadamu yang tidak kamu duga. Seorang penyair mengemukakan dalam beberapa bait syair, ala fis sholatil khairu wal fadlu azma' li anna bihal arqabu lillahi tahda'u wa awwalu fardin fi syari'ati dinina wa akhiru ma yabqa id dinu yurfa' faman qama li takbiri laqatuhu rahmah wa kana ka'abdin baba maulahu yaqra'u wa kana li rabbil arsy hina salatihi naziyan fayatuba lahu hina yakhsha. Ingatlah, di dalam sholat itu terdapat kebaikan dan keutamaan seluruhnya, karena dengannya leher-leher tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam syariat agama kita, sholat adalah yang pertama dipardukan dan paling akhir perkara yang tersisa ketika agama diangkat. Barang siapa yang berdiri untuk bertakbir, rahmat akan menemuinya, dan dia seperti seorang hamba sahaya yang mengetuk pintu majikannya. Dia selamat ketika dia sholat karena Tuhan Arash, maka kebahagiaan tetap baginya ketika dia khusyuk atau menyerah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Rasulullah SAW berbincang-bincang denganku apabila telah datang waktu sholat. Beliau Nabi Muhammad SAW berdiri seolah-olah tidak kenal kepadaku, dan aku pun seolah-olah tidak kenal kepadanya. Wahai orang yang sangat menginginkan pahala surga, yang ingin melamar bidadari-bidadari kepada Tuhannya, peliharalah sholatmu dan lingkarilah dia dengan sholat-sholat sunat. Niscaya kelak kamu akan memperoleh derajat dan kedudukan yang sangat tinggi. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma min muslimin yasjudu lillahi ta'ala sajdatan ila rafa'ahu Allahu biha darajatan wa hatta anhu biha khati'atan." Tiada seorang muslim bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala satu kali sujud, melainkan Allah mengangkat kepadanya satu derajat dan dia menghapus darinya satu kesalahan. Ibnu Hibban telah meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari hadis Abdullah bin Umar. Ini termasuk hadis marfu. Innal abda idza qama yusolli ata bizunubihi fawudi'at ala ra'sihi aw ala atiqihi fakullama raka'a aw sajada tasaqatat hatta la yabqa minha syai'un insyaallahu ta'ala. Sesungguhnya seorang hamba ketika berdiri sholat, dia datang membawa dosa-dosanya, lalu diletakkan di atas kepalanya atau di atas pundaknya, maka bila dia ruku dan sujud, berjatuhanlah dosa-dosanya hingga tidak tersisa sesuatu pun darinya. Seseorang mengatakan bahwa Rabi'ah al-Adawiyah mengerjakan sholat pada setiap hari dan malamnya 1000 rakaat, dan dia mengatakan, aku tidak mengharapkan pahala dengan sholat itu, tetapi agar Rasulullah SAW merasa gembira
dan mengatakan kepada para nabi, lihatlah seorang wanita dari umatku, inilah amalnya pada setiap hari dan malamnya.